Nah, serangga jadi menu utama, kayak gitu kah? Nah, ini guys, Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana menegaskan pulang menjadikan serangga sebagai menu program makanan bergizi gratis, bukan menjadi standar menu nasional. Nah, gimana sih jelasnya? Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bung Ilman Silanas. Beliau adalah tenaga kesehatan. Assalamualaikum Bung Ilman. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat dan tetap bergizi. Tetap bergizi, ya. Bung Ilman, Masya Allah ini ada kayaknya kita apa ya? Kalau kita waktu kecil dulu kan ada film Kamen Rider gitu ya. Jadi pahlawan ya berbasic serangga. Apakah nanti Ya. dengan menu serangga yang disuguhkan ini malah kita akan jadi Kamen Rider gitu. Ini gimana Bu penjelasannya Bu? Baik, ya pertama untuk masalah penyediaan makanan ya, memang ada beberapa parameter. Setidaknya saya mencatat ada 5 hal yang harus dipertimbangkan dalam menyajikan makanan dengan program dalam rangka meningkatkan status nutrisi pada anak-anak. Yang pertama adalah dari sisi keamanan pangan tersebut. Jadi makanan ini harus aman, tidak berbahaya, tidak mengandung unsur racun atau hal-hal yang merugikan lainnya. Itu yang pertama. Dan ini mungkin yang penting. Yang kedua adalah nilai gizi ya, yang memang harus terpenuhi karena niatnya juga adalah meningkatkan kesehatan, meningkatkan status kesehatan dari anak-anak kita gitu ya. Tentu nilai gizinya harus ada dan mencukupi. Terus yang ketiga adalah selera ya. Tentu tiap orang mungkin beda selera. Ada yang sukanya daging ayam, ada yang sukanya telur dan sebagainya gitu ya. Dan yang keempat adalah ketersediaan di pasaran dari sisi barang tersebut atau bahan bakunya. Dan yang kelima adalah daya beli untuk bisa membeli komoditas tersebut. Nah, jadi dari 5 hal ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah itu sendiri dalam menyediakan menu makanan bergizi gratis ini. Nah, kalau kita lihat di sini, serangga secara keamanan pangan memang ada beberapa serangga yang memang bisa untuk dikonsumsi gitu ya. Dan mungkin kita pun dulu waktu kecil pernah gitu ya ngegoreng jangkrik atau goreng serangga dan sebagainya untuk kita konsumsi. Jadi di beberapa daerah misalnya kayak di Gunung Kidul sebagaimana dicontohkan oleh ketua BGN ini eh, mereka memang terbiasa atau ada budaya memang mengkonsumsi serangga ini. Jadi secara aman oke. Nilai gizi pun ya menurut para ahli gizi itu serangga itu, misalnya jangkrik ini ya, mengandung 460 kalori, 18,5 gram lemak, 69 gram protein, setiap 100 gram mentahnya itu. Ya. Sedangkan belalang lebih tinggi, bisa 560 kalori, 38 gram lemak, 48 gram protein per 100 gram. Nah, jadi secara nilai gizi ada gitu ya. Tidak kita pungkiri karena memang ya, itu bisa dikonsumsi. Nah, masalahnya adalah yang ketiga adalah selera. Ya, tidak semua orang suka ya dan mungkin di daerah-daerah eh, yang biasa mengkonsumsi serangga pun tidak semua anak mungkin suka sama serangga gitu ya apalagi sekarang generasinya sudah berbeda gitu ya. Nah, itu ini juga akan menjadi kendala jika memang ada kondisi yang seleranya tidak sampai ke situ. Nah, lalu selanjutnya adalah ketersediaan di pasaran. Nah, menurut para pengrajin ini saya coba browsing ya bagaimana para pengrajin makanan tradisional yang di Gunung Kidul itu mereka menyatakan bahwasannya memang tidak diternakkan tapi memang ini apa istilahnya menangkap langsung dari alam gitu ya menangkap langsung eh, jadi tidak ada tempat khusus untuk penangkaran atau untuk mengkembangbiakan si serangga yang memang dikonsumsi ini akan jadi kendala. Terus yang paling terakhir adalah daya beli. Nah, ternyata harganya pun sangat mahal, gitu. Misalnya ada salah seorang produsen di eh, asal Ngawen Gunung Kidul, ya, pada saat dinyatakan program ini dia bilang itu tidak realistis. Karena apa? Belalang hidup saja sudah 190.000 per kilogramnya. Nah, kalau belalangnya itu sudah dibersihkan, dimasak, dan siap disajikan, ini 400.000 per kilogram. Nah, sedangkan anggaran satu menunya itu kan berapa? 10.000 atau 15.000 gitu kan? Itu udah nggak masuk gitu ya. Kalau memang 400.000 per kilogram, 100 gramnya itu udah 40.000. Artinya ini sangat tidak eh, terjangkau jika memang dengan anggaran yang ada. Jadi tidak semudah yang diucapkan ya. Jadi untuk kriteria-kriteria tadi
nampaknya akan sangat sulit ini untuk direalisasikan gitu. Masih realistis misalnya kita menggunakan telur yang satunya harganya bisa jadi hanya 3.000 atau 4.000 rupiah satu butirnya. Mungkin begitu. Ternyata makan serangga itu lebih mahal gitu ya. Ya lebih murah telur ayam gitu. Nah, Bung Ilman, ya bagaimana sih seharusnya kewajiban pemerintah ini menyediakan makanan gratis buat para gratis dan bergizi tentunya ya Hmm. buat para siswa ini sebagai penerus generasi bangsa ini gimana caranya agar makanan bergizi ini betul-betul sampai ke tangan siswa meskipun nanti akan ada ini ya kayak kemarin kan ya ini Hmm. kurang banyak porsinya ini. Tapi kan kita kan wajib pemerintah kan wajib memberikan makanan yang bergizi gitu. Itu gimana teknisnya, Bu? Iya, betul. Jadi kita sebenarnya pemerintah boleh-boleh saja dan memang punya hak dalam hal ini untuk membagi-bagikan makanan kepada warga masyarakat, ya. Dan tapi pemerintah pun harus berkewajiban makanan yang dibagikan ini benar dalam proses penyediaan bahan bakunya. Jadi bahan bakunya harus memang berkualitas. Lalu proses produksi ini pun yang harus diperhatikan, ya. Jangan sampai tidak higienis bisa menyebabkan kontaminasi dan akhirnya menyebabkan tadi keracunan, penyimpanan yang salah dan sebagainya sehingga menjadi basi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada masa distribusi. Ya, ini standar kebersihan dan keamanan pangannya pun harus diperhatikan, tidak boleh melepas begitu saja ke vendor-vendor ya sehingga nanti ujungnya adalah yang malah dirugikan adalah para siswa atau anak-anak kita itu sendiri. Nah, dan jika terjadi ada keracunan, ya ada makanan yang tidak sesuai standar, maka ini wajib dilakukan evaluasi standar prosesnya itu seperti apa dan bagaimana proses pengawasan, quality control kalau istilahnya gitu kan. Ini kan proses produksi. Bagaimana quality controlnya? Apakah ada pelaporannya? Apakah memang ada catatannya gitu kan? Karena apa? Ini anggarannya nggak main-main, 71 triliun untuk saat ini gitu ya. 71 triliun ini anggaran yang sangat besar, jangan sampai disia-siakan tanpa ada kejelasan dari sisi program penjaminan mutunya. Dan secara luang lingkupnya pun sangat besar ya. Target awal di bulan Januari ini kan targetnya 650.000 anak yang mendapatkan. Dan di akhir tahun 2015, 2025 targetnya lebih besar yaitu hampir ditargetkan 15 juta anak. Tentu ini kan masak sehari untuk 15 juta orang kan program yang sangat luar biasa gitu ya. Maka jangan sampai ini menjadi program yang tidak memiliki mutu yang baik. Sebenarnya untuk standar makanan itu sendiri sudah ada standar pengelolaannya yaitu yang disebut dengan Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. Ya, ini adalah standar yang bisa dijadikan untuk memastikan keamanan pangan gitu. Nah, ini yang menjadi kewajiban pemerintah ya agar program ini menjadi program yang sukses. Program ini memang program yang memang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Iya, Bung Ilman, kalau kita melihat ya, melihat lintasan sejarah di masa pemerintahan Islam atau di masa kekhilafahan, itu kan ada ya khalifah-khalifah yang sangat concern, bahkan ya lembaga pendidikan di masa mereka ini ya mereka apa siswanya itu bisa makan kenyang tapi nggak ngantuk, kenyang tapi nggak ngantuk. Nah, menurut Bung Iman, bagaimana sistem Islam dalam menyediakan panganan atau makanan gratis buat buat siswa gitu ya? Iya, Mungkin sarapan juga disediakan mungkin kayak gitu ya. betul. Mungkin tidak hanya masalah makan siangnya saja ya, tapi mungkin makan sarapan, snacknya, makan malam, makan siang dan juga makan malam. Karena kan tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhan kalori untuk sehari hanya diberikan sekali makan saja gitu ya. Nah, tapi di luar itu semua, eh, Islam tentu memiliki konsep yang bagus, terutama khususnya dengan tujuan utama dari MBG ini adalah makanan bergizi ini adalah apa? Memperbaiki status gizi dari anak-anak kita dan mencegah terjadinya stunting. Nah, kalau kita lihat permasalahan stunting ini kan bermuara pada dua hal. Yang pertama adalah pada kemiskinan, ya. Yang kedua adalah karena kebodohan. Kemiskinan karena apa? Tidak bisa membeli bahan-bahan pangan yang memenuhi standar gizi yang baik. Ya.
atau juga dikarenakan ya selain karena daya beli atau juga disebabkan oleh distribusi dari pangan yang baik itu yang kurang bagus yang tidak merata ke seluruh wilayah negeri. Terus yang kedua adalah masalah kebodohan. Bisa jadi dia punya daya beli, cuma ilmu dia ya ilmu orang tuanya, ilmu keluarganya untuk menyediakan makanan yang bergizi ini yang kurang gitu, edukasi yang kurang. Nah, untuk poin pertama tentu Islam dalam hal ini telah menjelaskan kriteria gitu kan. Ada orang itu kan dibagi dengan yang sangat rentan ekonomi yaitu golongan fakir dan miskin dan jelas siapa yang menanggung mereka gitu ya. Dan mereka mendapatkan hak dari zakat ya di mana negara ini bisa mendistribusikan kepada orang-orang tadi zakat sehingga mereka memiliki meningkat daya belinya. Dan juga apa? Adanya perintah bagi laki-laki muslim ini untuk bekerja dan tentu disediakan lapangan pekerjaannya. Nah, nampaknya ini yang terlewat gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dikasih makanan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan, memberdayakan ya laki-laki di keluarga itu, apakah itu suaminya, apakah itu anak laki-laki yang memang sudah dewasa, yang sudah balik dan siap bekerja itu bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup, ya pekerjaan yang mampu agar dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau memang tidak ada sama sekali, maka dicari dari keluarga-keluarga yang terdekat untuk bisa memberikan nafkah kepada keluarga-keluarga ini. Dan terakhir adalah bagaimana peran negara nanti untuk menyediakan kebutuhan primer masyarakat gitu ya. Jadi ini yang perlu untuk diperhatikan. Selain itu apa? Selain itu distribusi juga ini penting, ya. Karena apa? Karena saat ini ekonomi kita timpang antara ekonomi perkotaan dengan ekonomi pedesaan, yang ini bisa menyebabkan apa? Kebanyakan kasus-kasus stunting ini terjadi di daerah-daerah pedesaan atau daerah pelosok yang secara distribusi kayaknya ini sangat sedikit ke arah situ. Nah, ini pun harus diperbaiki, ya. Dengan apa? Nanti peran negara tentunya untuk membangun infrastruktur, untuk membangun juga jejaring ya untuk mengkondisikan pasar dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Nah, yang selanjutnya adalah masalah edukasi tentu. Dan ini harus dilakukan sejak di sekolah-sekolah lewat instrumen-instrumen pemerintahan untuk bagaimana mengedukasi ya para ibu, para keluarga gitu ya. Untuk apa? Untuk mereka bisa memberikan makanan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan ini pun menjadi peran negara ya untuk bisa memberikan edukasi tersebut. Insya Allah, luar biasa sekali konsepnya. Baik, terima kasih Bung Ilman atas pemaparannya. Ini kayaknya perlu diadopsi deh sama pemerintahan yang sekarang ini biar betul-betul generasi kita menjadi generasi yang bergizi, sehat, dan cerdas. Begitu. Baik, semoga Bung Ilman sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pemirsa khilafan yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.